उसके पास कितनी जमीन है कि किसानों की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं ये। उसके बाद सब सर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है या नॉन वेज है, कौन बीमार है, कौन नौकरी ढूंढ रहा है, मदद एक मिनट, अब मैं जो बोलूंगा आप सुनेंगे। इन लोगों ने किया सर, उड़कर गए थे किसान भाइयों के पास कि माई बाप कर लेना आप है? Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Kita ulas film terbaru Akshay Kumar ya. Judulnya Jolly LLB tahun 2025. Cerita film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di India. नहीं मुझे कुछ स्वीकार नहीं है तुम्हारा। Mimin sapa dulu para penonton setia, di antaranya Aldi Nugroho di Pemalang, Hermawanto di Dawar Blandong, Saiful Anwar di Jambi, Riyadi di TNT Riau, Anasya di Dalapuli Bolmut, Hanif Muzaki di Kudus, Andri di Kupang, Meki Misa di Obaki, Husnah di Bojonegoro, kemudian akun Denzadi 5019, Ismawati, dan semuanya dimanapun berada. Selamat menonton ya. मेरा आपका किसान का आम आदमी का कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 360 करोड़ का लोन। Seorang petani di desa Parsaul, distrik Bikaner, negara bagian Rajasthan, Rajaram Solanki, dirayu oleh seseorang agar mau menjual tanah atau sawahnya kepada perusahaan Imperial Group. Perusahaan itu membutuhkan sawah Rajaram dan penduduk desa lainnya untuk mengembangkan proyek besar bernama Bikaner to Boston. Rajaram menegaskan dirinya tidak tertarik menjual sawah. Rajaram ingin tetap menjadi petani yang mengolah sawahnya sendiri. Itu adalah pilihan Rajaram yang tidak bisa diubah. Beberapa waktu kemudian, Rajaram bersama menantu perempuannya, Farsha, terlihat menghadiri sidang di pengadilan. Rajaram dituntut oleh seorang rentenir bernama Raghunath Bharadwaj karena tidak bisa membayar hutang. Rajaram mengaku butuh waktu untuk melunasi semua hutangnya, tapi Bharadwaj tidak mau memberi toleransi. Sesuai dengan dokumen perjanjian, aset milik Rajaram akan menjadi milik Bharadwaj jika hutang tidak dilunasi. Menantu Rajaram, Farsha, angkat bicara. Farsha menegaskan bahwa dokumen perjanjian yang dimiliki Bharadwaj adalah palsu alias direkayasa. Ucapan Farsha justru membuatnya diusir dari ruang sidang oleh hakim. Sungguh malang nasib Rajaram. Hakim memutuskan bahwa tanah atau sawah Rajaram dialihkan menjadi milik Raghunath Bharadwaj sebagai pengganti hutang. Rajaram memohon-mohon agar tanahnya tidak dialihkan, tapi hakim tidak peduli. Hakim mempersilahkan Rajaram mengajukan banding ke pengadilan tinggi jika tidak menerima keputusan tersebut. दया करो, दया करो। Rajaram pulang ke rumah dengan perasaan hancur, padahal putranya yang menjadi tentara telah meninggal demi membela negara. Tapi negara tidak berlaku adil padanya. Rajaram meluapkan kekecewaannya melalui sebuah surat. Dia kemudian keluar rumah meninggalkan istrinya, Janki. Rajaram memilih menenggelamkan diri ke danau untuk mengakhiri hidup. Surat yang dia tulis dibaca oleh istrinya dengan hati pedih. Beberapa tahun kemudian, pengacara yang sangat cerdik di Delhi, Jagdishwar Mishra, datang terlambat ke pengadilan. Mishra yang biasa dipanggil Jolly langsung membela kliennya, Sasibala, yang dituduh telah melakukan penipuan dengan modus menyamar sebagai wanita untuk menikahi duda tua renta. Jolly berhasil membuat hakim memberikan jaminan untuk kliennya. मेडिकल टेस्ट होने तक बेल ग्रांटेड। बस करिए ना। अच्छा आइए शशिबाला। Kecerdikan Jolly mendapat pujian dari Sasibala alias Sasi yang memang seorang penipu. Jolly pun dibayar Rp5.000. Pengacara lainnya yang juga bernama Jolly baru sampai pengadilan karena motornya kehabisan bensin di jalan. Ternyata Jolly inilah yang sebenarnya disewa oleh Sasi. Jolly kaget mengetahui Sasi telah mendapatkan jaminan dari pengacara lain. Jolly yang memiliki nama lengkap Jagdish Tyagi dianggap sebagai Jolly palsu. Jolly jadi sangat kesal. Jolly Tyagi melabrak Jolly Mishra di kantor pengacara. Jolly Tyagi menuduh Jolly Mishra telah mencuri kliennya. Kedua pengacara miskin itu ribut. Untungnya mereka bisa didamaikan oleh para pengurus asosiasi pengacara dengan membagi dua uang dari klien.
Jolly Tiagi kemudian pergi menjemput istrinya Sandia yang bekerja di sebuah LSM. Sandia bersama para aktivis sedang membantu kaum tani memperjuangkan haknya. Ketua LSM Laksmi meminta bantuan Jolly untuk membela petani asal Rajasthan yang tanahnya disita karena akan ada pembangunan proyek. Tapi para petani belum diberikan uang ganti rugi alias kompensasi. Jolly diharapkan mendampingi 40 petani untuk mengajukan petisi ke pengadilan. Jolly enggan membela para petani yang diyakini tidak memiliki uang, tapi dia pura-pura setuju dengan tujuan untuk balas dendam kepada Jolly Misra. Laksmi dipersilakan mengirim 40 petani itu ke kantor pengacara besok pagi. Keesokan harinya, para petani sudah berkumpul di dekat kantor pengacara. Jolly Misra yang baru datang dianggap sebagai Jolly yang mereka cari. Jolly Misra juga sangat bersemangat mendapat kasus baru. Dia dengan senang hati akan membantu 40 petani mengajukan petisi. Jolly Misra mengajak para petani masuk ke dalam kantor untuk dibuatkan petisi satu persatu. Asistennya Birbal yang sedang mencari klien ditelepon agar segera datang. Birbal juga diminta membawa 40 lembar kertas perangko dan juru ketik. Birbal sama bersemangatnya mendengar ada 40 klien. Mereka bisa mendapat uang besar. तीनों आ जाइए, अंदर आके याचिका साइन करिए। Pembuatan petisi pun diselesaikan dengan cepat dan akan diserahkan ke pengadilan besok pagi. Para petani itu pamit untuk pergi. Jolly mengingatkan mereka agar membayar uang muka terlebih dahulu. Saya tahu kalian petani miskin. Bayar saja untuk biaya kertas perangko, juru ketik, dan biaya pengadilan. Cukup 500 rupiah per kepala, ucap Jolly. Para petani terkejut dimintai bayaran. Mereka diberitahu oleh Laksmi bahwa Jolly akan membantu secara gratis. Jika punya uang, mereka tidak mungkin berjalan kaki ke Delhi dari Rajasthan. Jolly lebih terkejut mendengar itu. Dia menurunkan tarifnya jadi 400 rupiah per orang. Tapi para petani benar-benar tidak memiliki uang. Bahkan Misra menurunkan tarif sampai 200 rupiah per orang. Tetap saja para petani tidak bisa membayar. Jolly dan asistennya Birbal jadi kecewa berat. Bukannya untung, mereka malah buntung. Jolly Tiagi muncul untuk mengolok-olok. Balas dendamnya sukses. Jolly Tiagi juga mendapatkan kasus baru. Istrinya Sandia telah mengirim seorang wanita tua. Rupanya wanita itu adalah Jangki, istri mendiang Raja Ram Solanki asal desa Parsaul, distrik Bikaner, Rajasthan. Sekali lagi, Jolly Tiagi ogah menghabiskan waktu menangani kasus yang tidak menghasilkan duit. Jangki diberitahu salah orang. Pengacara yang ingin ditemui berada di ruangan lain yang juga bernama Jolly. Jangki menemui Jolly Misra. Tentu saja kedatangan Jangki tidak mendapat sambutan hangat. Jolly meminta Jangki kembali kepada Jolly Tiagi. जगदीश्वर मिश्रा, अबे हट जा मोटे, देखने दे। कि केस आप ही लड़ते नहीं अम्मा, अम्मा वो झूठ बोल रहा है। हाथ जोड़ के कहता चलिए जॉली तो ऐसे ही लोग मजाक में कहते हैं, जॉली जॉली ऐसे बुला। Jangki pun pergi dengan patah hati. Keesokan harinya, Jangki mendatangi rumah Jolly Tiagi dengan tatapan tajam. Sandia marah mengetahui suaminya telah mengabaikan kasus petani. Jolly beralasan tidak ingin buang-buang waktu menangani kasus yang tidak menghasilkan uang. Mereka butuh penghasilan untuk bertahan hidup dan membiayai kebutuhan anak. Sandia memaksa suaminya untuk membantu wanita tua itu. Mereka akan tetap bisa hidup dengan uang seadanya. Tapi jika wanita tua itu tidak dibantu, dia tidak akan sanggup bertahan. Jolly Tiagi bersedia mempelajari kasus Jangki, lalu membawanya ke pengadilan Delhi. Mengingat perusahaan Imperial Group yang dilawan terdaftar di Delhi. Hakim yang menangani kasus tersebut adalah Sunder Lal Tripati. Sunder sudah mengenal Jolly sejak lama. Tapi yang membuat Sunder terkejut, pengacara pembela perusahaan Imperial Group adalah Jagdishwar Misra alias Jolly kedua yang datang terlambat ke pengadilan. Sunder panik karena mengetahui kegilaan Jolly pertama dan kedua. Sunder belum siap menghadapi kegilaan dua Jolly secara sekaligus. Sidang perdana kasus itu ditunda. Pemilik perusahaan Imperial Group, Haribai Ketan, mendapat laporan dari asistennya Sri Vastap tentang kasus tanah yang sudah sampai pengadilan. Haribai ingin kasus itu ditangani oleh pengacara andalannya Vikram Rai Chondari. Apalagi beberapa hari lagi proyek Bikaner to Boston akan diresmikan.
Srivastava memberitahu bahwa Vikram sedang ada di London menangani kasus korupsi. Mereka juga tidak mungkin menggunakan pengacara terkenal lainnya yang bisa mengundang perhatian media. Tapi jangan khawatir Pak, saya sudah menyewa pengacara lokal. Saya pastikan 100% kasus itu akan secepatnya selesai, ujar Srivastava. Pada hari persidangan berikutnya, Hakim Sundar memanggil pengacara Jolly Tyagi dan Jolly Misra ke ruangannya. Sundar bicara secara pribadi sebelum sidang dimulai. Dulu Sundar pernah dibuat stres berat dalam kasus tabrak lari yang ditangani Tyagi. Sampai-sampai Sundar mengalami serangan jantung. Setelah sembuh, Sundar justru bertemu Jolly Misra. Istri Sundar sampai ikut terkena serangan jantung dan meninggal karena stres. Sundar bisa menjalani hidup bahagia lagi setelah tidak bertemu Jolly Tyagi maupun Jolly Misra. Kini Sundar dipertemukan dengan kedua Jolly secara sekaligus. Saya mohon, jangan buat saya stres lagi. Tolong bekerjalah sesuai aturan, ucap Sundar. इसलिए प्लीज फिर कौन जाने कब आना होगा आपके कोर्ट में दोबारा? फॉलो हैं Pada saat sidang, Jolly Misra terlebih dahulu memberikan pembelaan. Menurutnya, kasus tersebut hanya rekayasa yang dibuat oleh Jangki dan LSM pimpinan Laksmi. Misra menjabarkan masalah sebenarnya berawal dari mendiang Raja Ram mengambil pinjaman sebesar Rp75.000 kepada rentenir Raghunath Bharadwaj. Tanah seluas 3 hektar dijadikan jaminan. Raja Ram tidak bisa membayar pinjaman sehingga pengadilan memerintahkan tanah itu dialihkan atas nama Bharadwaj. Lalu Bharadwaj menjualnya kepada perusahaan Imperial Group. Tyagi memotong ucapan Misra. Fakta sebenarnya Bharadwaj menggunakan dokumen palsu. Bharadwaj juga seorang agen dari perusahaan Imperial Group. Misra mengolok Tyagi yang bicara omong kosong. Buktinya ada 4.260 petani yang telah dibeli tanahnya oleh pihak perusahaan. Tapi hanya satu orang atas nama Jangki yang keberatan. Misra menyebut Jangki seorang pembohong. Jangki bersekongkol dengan LSM pimpinan Laksmi hanya untuk memeras pihak perusahaan. Ribuan dokumen tanah petani kemudian diserahkan kepada hakim. Setelah diperiksa, hakim memiliki pemikiran yang sama dengan Misra. Hakim memutuskan menolak petisi Jangki karena lemah dan meragukan. Kasus itu dihentikan. Tyagi kesal karena hakim terlalu cepat mengambil keputusan. Misra meminta Tyagi menerima keputusan itu. Mereka berdua ribut lagi. Hakim lebih memilih pergi daripada stres di ruangan sidang. हेलो क्या कर रहे हैं आप लोग? जज साहब चले गए. जज को थैंक यू बोल देना Keberhasilan Jolly Misra mengakhiri kasus membuatnya diundang ke pesta Hari Baiketan. Misra meminta bayaran Rp25.000 kepada Srivastava. Gaya kampungan Misra membuat Srivastava hanya tersenyum. Misra disarankan menikmati pesta terlebih dahulu. Hari Baiketan muncul menyapa para tamu. Misra memohon kepada Srivastava agar diperkenalkan kepada Haribai. Kejutannya, Haribai sendiri yang menyapa Misra terlebih dahulu. Misra merasa sangat terhormat dikenal oleh seorang miliarder. Keberhasilan Misra membuat Haribai juga memperkenalkannya kepada para tamu undangan yang lain. Misra mengajak Haribai bicara empat mata. Rupanya Misra menagih bayaran karena Srivastava dianggap tidak memberi respon. Misra butuh uang cepat untuk membayar sekolah anaknya. Mumpung bersama Haribai, Misra meminta Rp50.000. Haribai tidak banyak bicara. Dia langsung memberikan bayaran kepada Misra. Haribai juga merekrut Misra untuk menjadi pengacara tetap perusahaannya. Misra akan mendapat gaji Rp50.000. Tawaran itu sungguh membuat Misra seperti mendapat durian runtuh. Pendapatannya per bulan bisa mencapai 15 lakh atau hampir 300 juta rupiah. Tuan, dengan gaji sebanyak itu, saya bahkan sanggup menyerahkan hidup saya, ucap Misra. Hidup Misra benar-benar akan berubah. Dia pulang dengan bahagia. Tapi Jangki sudah menunggunya di depan rumah. Jangki tidak bicara apapun hingga membuat istri Misra, Puspa, jadi bingung. Misra meminta Jangki pulang. Puspa juga menyarankan hal yang sama. Tolong ibu pulang saja, kami akan belikan tiket. Keluarga ibu pasti khawatir, ujar Puspa. Jangki mengaku tidak memiliki keluarga yang menunggu di rumah. Semua anggota keluarganya sudah meninggal. Jangki menceritakan peristiwa yang terjadi setelah kematian suaminya. Pemilik perusahaan Imperial Group, Hari Baiketan, datang ke distrik Bikaner untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama proyeknya. Acara itu ditentang oleh sebagian petani yang dipimpin LSM Laksmi. Apalagi kematian Raja Ram diyakini karena ulah pihak perusahaan.
Haribai merasa terganggu dengan adanya aksi protes. Untuk mengakhiri protes itu, Haribai pergi ke rumah mendiang Raja Ram. Uang cek sebesar 10 lak diberikan untuk membantu Jangki melanjutkan hidup setelah kematian suaminya. Di hadapan media yang meliput, Jangki merobek cek itu. रेगिस्तान की माटी है साहब. Jangki tidak butuh uang dari orang yang telah merebut tanahnya. Haribai sangat marah diperlakukan buruk seperti itu, apalagi para petani berteriak menyebut dirinya pencuri busuk. Haribai bicara kepada media bahwa proyeknya didukung penuh oleh penduduk distrik Bikaner. Kematian Raja Ram sama sekali tidak terkait dengan proyek. Haribai menyebut Raja Ram memilih bundir karena ketahuan selingkuh dengan menantu perempuannya. Kata-kata Haribai menjadi berita utama media televisi dan koran. Menantu Raja Ram, Farsa, tidak kuat menghadapi berita itu. Farsa pun mengakhiri hidupnya. Jadi saya bukan pembohong, tegas Jangki mengakhiri ceritanya. Joli Misra merasa sangat bersalah setelah mendengar cerita Jangki. Misra pergi ke kantor Imperial Group keesokan harinya. Misra memarahi Srivastava karena tidak memberitahu kasus Jangki secara lengkap. Srivastava yang sedang sibuk ogah meladeni Misra dan memintanya untuk pergi. Tapi Haribai muncul mengajak Misra ke ruangan baru yang sudah disiapkan untuknya. Misra sudah tidak mau lagi bekerja untuk Haribai. Misra memang butuh uang, tapi rasa kemanusiaannya masih kuat di dalam dada. Misra akan pindah kubu untuk membantu Jangki mendapatkan keadilan. क्योंकि मेरे क्लाइंट ने अपने टोटल वर्थ का 50% दिया. You in good. Selanjutnya, Misra pergi ke stasiun kereta api untuk meminta maaf kepada Jangki. Langkah kakinya dihentikan oleh Tyagi. Misra mengaku akan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Tapi Tyagi tidak percaya Misra bisa berubah secepat itu. Jangki yang ada di sana dengan senang hati memaafkan Misra. Untuk melawan orang besar seperti Haribai, Jangki butuh 2 joli. Misra dan Tyagi diminta bersatu. दोनों जोली की जरूरत है. Sementara itu, Haribai sedang meluncurkan hasil tahap 1 dari proyek Bikaner to Boston. Sebuah sirkuit balap mobil yang sudah selesai dibangun diperkenalkan. Sirkuit itu diuji coba dengan menyelenggarakan balapan. We have completed the whole thing in. Kejutannya, acara balapan berubah jadi kecelakaan karena ada rombongan unta yang memasuki arena sirkuit. Rombongan unta itu dibawa oleh Misra dan Tyagi. Acara balapan jadi berantakan dan terhenti. Bersatunya Misra dan Tyagi membuat sesuatu yang tidak pernah terbayangkan terjadi. Haribai Khetan, Registan, they're pushing the race car. First gear right now. Haribai memanggil pengacara ternama Vikram Ray Chondari untuk menangani 2 pengacara kecil itu. Mengingat pengadilan tinggi telah memerintahkan kasus Jangki dibuka kembali. Di sisi lain, Misra meminta Jangki menandatangani dokumen hukum atau petisi yang akan diserahkan ke pengadilan. Tyagi tidak terima Misra akan mengambil alih kasus itu. Tyagi akan tetap menjadi pengacara Jangki, sedangkan Misra diminta menjadi penonton saja. Sidang kasus Jangki melawan perusahaan Imperial Group dimulai kembali. Kedatangan pengacara kondang, Vikram langsung menarik perhatian media. Vikram menegaskan di hadapan hakim bahwa kasus tersebut hanya konspirasi untuk merusak nama baik Haribai Khetan. Apalagi pemohon hanya 1 orang yang didukung oleh LSM tanpa track record yang jelas. Joli Tyagi menegaskan bahwa Jangki tidak sendirian. Tyagi menghadirkan 40 pemohon lainnya. Dengan begitu, kasus tersebut statusnya cukup kuat. Vikram memeriksa petisi yang ditulis Tyagi. Menurut Vikram, petisi itu tidak relevan lagi. Tanah 40 petani itu sudah clear and clean sejak setahun lalu. Terbukti dengan sudah terbitnya sertifikat kepemilikan tanah atas nama Imperial Group. Jika masih ada yang keberatan, kemana mereka selama setahun ini? Kenapa baru muncul sekarang? Seharusnya juga mereka mendatangi kolektor, bukan pengadilan, ucap Vikram. Tyagi membela para petani.
Keberatan itu sudah disampaikan sejak awal kepada kolektor distrik Bikaner Avik Sengupta. Tapi kolektor bersekongkol dengan perusahaan untuk tetap menerbitkan sertifikat. Hakim Sunder Lal Tripati mengingatkan Tyagi untuk tidak bicara sembarangan tentang pejabat kolektor. Petisi yang dibuat Tyagi juga tidak ada menyebutkan persekongkolan kolektor dengan perusahaan. Tyagi berjanji akan merevisi petisinya. Langkah Tyagi yang seperti pengacara pemula membuat hakim kesal. Tyagi juga banyak keliru menulis kata-kata dalam petisinya. Kata pemohon ditulis sebagai tahanan, pengadilan distrik ditulis pengadilan disko, dan berbagai kekeliruan lainnya. Semua orang tertawa mendengar buruknya petisi yang dibuat Tyagi. Misra juga tidak kuasa menahan tawa. Tyagi jadi malu. Untungnya hakim tidak langsung menutup kasus tersebut. Pembacaan putusan akan dilakukan dalam sidang berikutnya. Sikap bijak Hakim Sunder membuat asistennya heran. Menunda putusan sama artinya memberikan kesempatan lagi bagi Joli. Tujuan Sunder memang seperti itu. Dia sudah mengenal Joli Tyagi maupun Joli Misra. Keduanya pengacara bodoh yang hanya bergelar sarjana hukum alias S1. Tapi keduanya pengacara jujur. Itulah yang membuat mereka masih menjadi pengacara miskin. Saat ini Tyagi dan Misra sedang ribut karena masalah di sidang tadi. Tyagi tidak terima ditertawakan oleh Misra. Mereka berdua berkelahi di luar pengadilan. Perkelahian itu terhenti setelah Jangki menonton ketololan mereka. Tapi video perkelahian mereka viral. Misra maupun Tyagi disalahkan oleh istri masing-masing. Istri Tyagi, Sandia, mengingatkan suaminya agar tidak mengutamakan ego. Tyagi butuh bantuan Misra untuk bisa memenangkan kasus. Istri Misra, Puspa, juga menyesalkan sikap Misra yang menertawakan Tyagi di ruang sidang. Seharusnya Misra membantu Tyagi menyusun petisi. Jika kalian berdua kalah dalam kasus ini, kalian seharusnya malu. Saran saya, temui Tyagi dan bekerja samalah dengan dia, ujar Puspa. Misra mau mengikuti saran istrinya. Dia akan pergi menemui Tyagi, tapi Tyagi dan istrinya terlebih dahulu datang. Mereka berdua berdamai, keempat suami dan istri itu pun pergi makan-makan. Masalah besar muncul. Tyagi dan Misra pergi ke desa Parsaul karena adanya surat pemberitahuan dari kolektor distrik Bikaner Avik Sengupta. Isi surat itu menegaskan bahwa pemerintah akan mengevakuasi paksa semua penduduk dalam waktu 24 jam karena proyek Bikaner Tobastan akan dilanjutkan. Kolektor Avik Sengupta datang bersama pasukan polisi dan juga alat berat. Padahal kasus tanah masih di pengadilan. Misra mengingatkan para penduduk untuk bisa menahan diri. Jangan sampai ada kekerasan yang bisa menjadi alasan polisi melepaskan tembakan. Semua penduduk mengikuti arahan Misra, tapi seorang penembak jitu telah dikirim oleh MLA atau wakil rakyat setempat, Iqbal Singh Sekawat. Orang yang menjadi sasaran tembak bukan Misra maupun Tyagi, melainkan kolektor Avik Sengupta. Akibatnya kerusuhan terjadi. Polisi menyerang para penduduk secara brutal. Banyak korban melayang. Misra sendiri sedang mengejar si penembak jitu. Sialnya penembak itu dibunuh terlebih dahulu oleh anak buah Haribai. Pada saat Misra kembali, banyak penduduk ditemukan sudah terluka dan meninggal. Misra tidak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seperti itu. Tyagi juga terluka parah. Misra membawanya ke rumah sakit. Berita di televisi justru menyudutkan petani. Media menuding petani telah melakukan kekerasan hingga menembak pejabat kolektor. Misra duduk tertunduk lesu, tidak berdaya dengan semua yang terjadi. Dia menangis menghadapi kekejaman aparat yang bekerja untuk Haribai. Berbeda halnya dengan Janki yang masih terlihat tegar. Wanita itu tidak menangis sama sekali. Tiba saatnya sidang terakhir digelar. Haribai Ketan datang langsung untuk menyaksikan jalannya sidang. Janki menatap tajam wajah busuk Haribai.
Situasi sidang kali ini jauh lebih serius. Insiden kekerasan yang sempat terjadi menyebabkan 9 orang petani meninggal. Rumah-rumah juga telah dihancurkan. बैठे बैठे Pengacara Imperial Group, Vikram, mulai menghadirkan saksi ahli Dr. Milind Desai yang merupakan seorang ekonom ternama. Desai telah melakukan penelitian tentang pertanian di distrik Bikaner beberapa tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian itu, mayoritas petani selalu merugi. Tidak jarang dari mereka kemudian mengakhiri hidupnya. Solusi permanen bagi para petani adalah memberinya pekerjaan lain agar bisa bertahan hidup. Pernyataan Dr. Desai secara tidak langsung memberikan dukungan atas pembangunan proyek yang dilakukan perusahaan Imperial Group. Vikram meyakini proyek itu akan mengubah distrik Bikaner menjadi maju. Seharusnya penduduk setempat bersedia berkorban demi kelancaran proyek. Haribai saja berkorban dengan menginvestasikan 1.500 crore dari uang hasil jeripayahnya untuk mengembangkan daerah terbelakang seperti Bikaner. Tapi bukannya mendapat pujian, Haribai justru difitnah dan dihina. Haribai tetap sabar demi kemajuan bangsa dan negara. Haribai juga masih tetap akan menjadi miliarder meski proyek di Bikaner gagal. Tapi negara akan kehilangan segalanya. Para pengusaha dan investor akan berpikir 1000 kali untuk berinvestasi lagi di India. इस देश का किसान गुना ज्यादा योर ऑनर फांसी पर लटकते किसान मर्सिडीज गाड़ी में घूम सकता है लेकिन नहीं घूमता है फॉरेन में दिखाकर उनके इंच क्योंकि कुछ इंसान है मिलता है दैट इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन आस्क यू अगेन क्या गलत किया इन्होंने एंड दैट इज द इमेज दैट दिस मैन वांट्स टू चेंज. Kepandaian Vikram dalam mengolah kata berhasil menghipnotis semua orang yang menonton persidangan. Jolly Misra tidak tinggal diam. Jolly ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi ahli Dr. Milind Desai yang dihadirkan oleh pengacara perusahaan. Jolly tambah bersemangat karena istri tercintanya, Puspa, datang langsung untuk menyaksikan persidangan. Meski pengacara kecil, Jolly sama sekali tidak gentar menghadapi nama besar Vikram. Jolly mulai mengarahkan kata-katanya untuk saksi ahli yang integritas dan kredibilitasnya diragukan. Berdasarkan situs web lembaga penelitian milik Dr. Desai, lokasi-lokasi penelitian selalu saja terkait dengan proyek Haribai Ketan. Contohnya, proyek pabrik baja yang didirikan Haribai pada tahun 2008 di daerah Jharkhand. Desai telah melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum proyek itu terrealisasi. Kesimpulan dari penelitiannya merekomendasikan suku-suku di sana untuk mengungsi. Hasil penelitian Desai selalu menguntungkan proyek-proyek Haribai. Begitu pula dengan penelitian di Himachal Pradesh pada tahun 2012, penelitian di Orissa tahun 2015, Benggala Barat tahun 2017, dan lain-lain. Desai tidak ingin disudutkan. Semua itu dianggap hanya kebetulan semata. Pihaknya selama ini selalu melakukan penelitian secara profesional. Jolly tidak percaya semua itu sekedar kebetulan. Faktanya, lembaga penelitian Desai telah menerima dana sebesar 27 crore dari perusahaan Imperial Group untuk biaya penelitian. Jolly yakin Dr. Milind Desai bukan seorang ahli independen, melainkan agen atau pialang untuk perusahaan Imperial Group. Pernyataan Jolly membuat Vikram protes keras. Tapi Jolly lebih keras lagi. Saya tidak menyela saat Anda bicara. Sekarang Anda juga harus mendengarkan argumen saya, ucap Jolly marah. मदद एक मिनट सुनेंगे. अब मैं जो बोलूंगा आप सुनेंगे. जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं बोल रहा था. Menurut Jolly, penelitian dilakukan Dr. Desai adalah modus operandi untuk merampas tanah penduduk. Penelitian di Bikaner membuat pihak perusahaan mengetahui secara detail tentang para pemilik tanah. Mereka mengetahui petani yang sedang butuh uang, lalu mengirim rentenir seperti Bharadwaj. Ini modus baru untuk merampas tanah penduduk. Jika ada yang tidak bisa dibeli dengan uang, mereka menggunakan pengadilan. Itulah yang terjadi pada Raja Ram Solanki, terang Jolly. Kata-kata Jolly membuat suasana sidang hening. इंपीरियल कंपनी के लोग इस सर्वे में है सर, इकट्ठी कर लेते हैं ये जरूरतमंद किसानों की लिस्ट बना. इस स्टडी को देखकर जरूर मेरा आपका खैतान के बाप का नहीं. Jolly juga ingin menertawakan pernyataan Vikram yang menyebut Haribai menginvestasikan 1.500 crore uang dari hasil jeripayahnya. Vikram seharusnya malu bicara seperti itu. Fakta sebenarnya modal 1.500 crore itu didapatkan Haribai dengan mengambil pinjaman dari bank-bank pemerintah.
Joly menguatkan pernyataannya dengan bukti dokumen pinjaman. Haribai tidak pernah memikirkan nasib bangsa dan negara. Setiap proyeknya demi keuntungan pribadi, tegas Joly. जब मतलब निकल गया है, रेवोल्यूशन लेके आता है देश में। तो कौन किसान? किसान तो बोझ है यार। उसको लाखों करोड़ों का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया जाता है। जरा सी मदद हुई तो खैरात दिखती है इन्हें। नाम है कमाल का इंसेंटिव कहते हैं। करोड़ लेकर लंदन भाग जाता है जब कोई अमीर ज्यादा सरकारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। जैसे लोग प्राइवेट जेट में उनका केस लड़ने और आंखों में आंखें डालकर बातचीत उसके मुंह पर फेंक कर मारा। Asisten Joly, Birbal, tiba-tiba memberitahu ada pesan penting di HP. Saat itu juga Joly meminta kepada hakim agar diizinkan menghadirkan seorang saksi sebelum putusan dibacakan. Tapi Joly memohon agar sidang ditunda terlebih dahulu karena dia kebelet BAB. Hakim setuju menunda sidang selama 10 menit. Tujuan Joly sebenarnya agar ada waktu bagi saksi yang sedang dalam perjalanan sampai ke pengadilan. Saksi yang ditunggu tiba bersama Joly Tyagi. Saksi itu adalah pejabat kolektor distrik Bikaner Avik Sengupta yang sempat terkena tembakan. Rupanya Tyagi berhasil meyakinkan kolektor agar mau memberikan kesaksian meski kondisinya masih belum pulih. Pihak Haribai tidak pernah menduga kolektor akan bersaksi untuk melawan mereka. Di hadapan hakim, kolektor menegaskan bahwa kerusuhan di desa Parsaul bukan disebabkan para petani. Peluru yang bersarang di tubuhnya tercatat dari senjata milik MLA Iqbal Singh Sekawat. MLA itu bekerja untuk Haribai. Kolektor juga mengakui dirinya telah menerima uang suap untuk melancarkan proyek. Bukan hanya dirinya, banyak pejabat lain juga menerima suap. Rentenir Bharadwaj juga orang yang bekerja untuk Haribai. Pengakuan kolektor Avik Sengupta seperti skakmat dalam permainan catur. Vikram sampai tidak bisa berkata-kata lagi. उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Untuk kesimpulan akhir, Joly Misra tidak ingin bersinar sendiri. Dia memberikan kesempatan kepada pengacara Joly Tyagi yang juga hadir di persidangan. Tyagi tidak ingin banyak bicara. Dia hanya menyoroti pernyataan Vikram yang meminta para penduduk berkorban demi kemajuan bersama. Tyagi menunjukkan sebuah foto rumah mewah milik Haribai di Delhi. Pemerintah akan membangun pusat ekonomi internasional di kawasan itu. Tapi proyek pemerintah terhambat karena Haribai selaku pemilik rumah tidak setuju menjual rumahnya. Tuan Haribai, maukah Anda mengorbankan rumah ini demi kemajuan negara? Tanya Tyagi. Haribai justru merobek foto rumahnya. Tyagi mengeluarkan foto lain, yaitu sebuah villa mewah milik Vikram Rai Chaudhary di kawasan yang sama. Tuan Vikram, Anda bilang kita harus rela berkorban. Tapi kenapa Anda sendiri tidak setuju menjual villa kepada pemerintah agar proyek bisa dilanjutkan? Ujar Tyagi. Pertanyaan itu membuat Vikram malu. Tyagi belum selesai. Satu lagi foto rumah ditunjukkan. Kali ini milik Hakim Sunder Lal Tripati. Hakim jadi cengengesan melihat foto rumahnya. Tuan Hakim, kemajuan negara bergantung pada Anda. Maukah Anda menjual rumah Anda agar proyek pemerintah bisa dilanjutkan? Tanya Tyagi. Secara tegas, Hakim tidak mau menjual rumahnya. Dia sudah menolak meski akan dibayar mahal. Itu adalah rumah saya, hak saya mau menjualnya atau tidak. Itu pilihan saya, ucap Hakim. Jawaban Hakim Sunder sesuai dengan yang diinginkan Tyagi. Semua orang menghormati pilihan Hakim yang tidak mau menjual miliknya. Begitu pula dengan pilihan Haribai maupun Vikram. Tapi kenapa pilihan petani seperti Jangki tidak dihormati? Tanya Tyagi. Pertanyaan itu membuat Hakim dan semua orang terdiam. Jangki sampai terharu mendengar pertanyaan yang sangat menyentuh itu. Jangki yang selama ini terlihat tegar tidak kuasa lagi menahan air mata. Jangki menangis meluapkan emosi dalam dada. Tangisannya menggambarkan penderitaan dan kepedihan dari seseorang yang tidak berdaya. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk menghentikan proyek Bikaner to Bastan. Tanah petani harus dikembalikan beserta kompensasinya. एक जुडिशियल कमीशन बनाने का राज्य सरकार को
जो श्री राजाराम सोलंकी। Pengadilan juga memerintahkan agar dilakukan penyelidikan atas kematian Rajaram Solanki dan menantunya. Pengacara Joli Misra dan Joli Tiagi telah menjadi pahlawan para petani. Mereka menang melawan orang-orang dari kelas tinggi dan film pun selesai. Bye-bye.